Shalom saudara, bertemu kembali kita di Selamat Pagi Roh Kudus. Saya berharap kita mendapatkan semangat yang baru untuk melihat kebaikan Tuhan hari ini. Buat saudara yang berbeban berat, ini waktu yang tepat karena firman Tuhan memang berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan," kata firman Tuhan, yang justru bersama Tuhan kita mendapatkan kelegaan. Mari kita memuji, menyembah Dia. Tidak ada kasih seperti kasih Allah kita saudara. Mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita ini. Kasih-Mu tiada duanya bagi setiap kami Tuhan. Mari kita nyanyikan. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Yesus
tak akan kuragu. Tak akan kuragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang menjadi harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ku berdoa di dalam nama Yesus, firman yang disampaikan menjadi kehidupan, sumber sukacita bagi setiap kami yang mendengarkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kami menjalani hari ini dengan sukacita, excited dengan jalan, dengan penyediaan, dengan jawaban dan mujizat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat hari Kamis. Ini saat teduh Kamis untuk setiap kita. Kita sangat percaya di tempat ini. Semua kita yang mendengarkan pasti mengalami perubahan. Setiap kita yang mendengarkan pasti mengalami pembaharuan pola pikir. Saudara, tanpa firman Tuhan kita akan menjadi sama seperti dunia ini. Dan tidak ada orang yang ingin menjadi sama dengan dunia ini. Yang khawatir, yang takut, yang gusar, yang terburu-buru dan tergesa-gesa. Orang berpikir justru kalau dia terburu-buru, dia menjadi kuat. Padahal firman Tuhan berkata yang benar adalah dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Nah, ada perbedaan yang sangat besar dari anak-anak Tuhan dan dunia ini. Saya mau share kepada saudara. Firman Tuhan berkata, di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, katanya gitu ya. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat ini luar biasa sekali saudara, karena pertama dikatakan bahwa kita itu dilahirkan kembali. It means kita adalah ciptaan yang baru, bukan yang lama lagi yang sama seperti dunia. Dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu, perhatikan, dari firman Allah. Firman Allah, kalau kita cuma lihat sekilas ya firman. Tetapi tahukah saudara bahwa di kitab Yohanes dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia tidak ada yang jadi. Jadi firman itu sangat-sangat berkuasa saudara. Tahukah saudara, ketika Tuhan datang pertama kali ke bumi ini, dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Atau berantakan dalam terjemahan aslinya ya. Dan apa yang merapihkannya? Firman. Ketika bumi itu berantakan dan gelap, jadilah terang, kata firman Tuhan. Sehingga melalui firman, bumi berubah. Supaya kita mengerti juga bahwa di dalam kita ada kuasa yang mengubahkan dunia ini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini. Bukan hanya dilahirkan oleh firman, tetapi saudara juga bertumbuh di dalam firman. Karena firman Tuhan berkata, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Allah itu adalah firman saudara. Jadi kita juga bertumbuh semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya. Dan di ayat lain juga kita itu berbuah karena firman. Karena ketika orang merenungkan firman Tuhan, dikatakan firman-Ku itu adalah roh dan hidup. Nah, ketika orang merenungkan firman Tuhan, maka keluarlah yang namanya buah-buah roh. Jadi saudara, kita itu lahir oleh firman, bertumbuh dalam firman, dan berbuah juga di dalam firman. Sehingga kalau saudara lahir dari firman, tapi tidak bertumbuh akan pengenalan akan firman Tuhan, maka saudara juga akan menghasilkan buah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, perbuatan daging katanya gitu ya. Saudara, ketika kita menyadari ini, maka saudara menyadari bahwa kita ini dipenuhi dengan kuasa bukan untuk ketakutan, tetapi untuk mengubahkan. Sekarang
yang sangat disayangkan adalah orang itu merasa dia lemah gitu ya. Ketika dia bekerja dan di kantornya ada masalah, dia resign tuh. Dia keluar. Tidak ada yang salah dengan resign. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya tempat itu bagus, tapi karena saudara punya pemahaman yang salah mungkin, kita kemudian resign. Kita pikir di tempat ini ada pemfitnah, di tempat ini bos saya menahan gaji saya, di tempat ini atasan saya menahan karir saya, sehingga satu-satunya cara bagi saya adalah untuk resign. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Firman diarahkannya kemana dia mau. Kita bisa berdoa untuk pemimpin kita, saudara. Kita bisa berdoa untuk bos kita, untuk atasan kita. Saudara tahu bahwa ada satu kali kejadian Samuel tinggal di rumah ibadat yang dikepalai oleh Imam Eli. Imam Eli ini bukan imam yang baik juga gitu ya saudara ya. Anak-anaknya adalah orang-orang yang bejat sekali. Mereka mengambil persembahan daging korban persembahan, mereka melakukan tindakan asusila atas nama Tuhan gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan Samuel? Dia bukan orang yang ngerasa lemah. Dia tinggal di sana, hidup bersama dengan mereka, dia menguatkan hatinya, dan perhatikan apa yang terjadi. Justru Tuhanlah yang kemudian mengganti quote unquote ya Imam Eli. Jadi mungkin orang ini sudah sakit gitu ya. Ketika dia bangun, terjatuh dan meninggal. Setelahnya Samuel yang kemudian menggantikannya. Perhatikan saudara, kita punya kuasa. Orang berpikir atasan saya terlalu kuat, gak mungkin saya bisa mengatasinya. Perusahaan ini punya keluarga, saya gak punya karir di sini. Lihat Yusuf yang bahkan memiliki karir ketika dia ada di penjara. Dia menjadi tahanan favorit sehingga semuanya diatur oleh dia. Dia punya karir dan kemudian menjadi Perdana Menteri setelah. Orang berpikir penyakit ini nggak bisa sembuh. Dokter bilang begini, saya sudah pergi ke Penang mungkin gitu ya. Saya sudah pergi ke Kuala Lumpur, saya sudah pergi ke Amerika, tidak ada obatnya. Tahukah saudara bahwa kita punya kuasa? Karena kita punya firman yang adalah kesembuhan bagi mereka yang mendapatkannya. Kita nggak tahu nih masa depan gimana ke depannya. Kita nggak tahu nih kepastian ke depan bagaimana. Itu menurut dunia. Tapi menurut firman Tuhan, Ia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kita bisa mengubahkan. Ketika orang menikah dan merasa bahwa pasangannya nggak mungkin berubah, orang langsung cerai saja saudara, berpisah. Satu-satunya cara adalah berpisah. Mulailah mencinta, tidak harus memiliki katanya gitu ya. Padahal udah saling memiliki, itu udah married tuh. Mereka lupa firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Mereka bercerai karena merasa mereka tidak punya kuasa untuk berubah atau untuk mengubahkan orang. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, apa saja yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Memberikan teladan itu tidak mungkin gagal, karena itu bahkan dilakukan oleh Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani, memberikan nyawanya, berkorban, memberikan teladan bagi setiap kita, sehingga kita meninggikan dan menyembah Dia. Jadi perhatikan saudara bahwa kita memiliki kuasa yang besar. Setiap kita memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubahkan. Orang bilang bahwa punya bos satu yang stres itu bikin dia stres, membuat dia harus healing dan kemudian hilang, mungkin gitu ya, saya nggak tahu ya. Ada juga orang yang punya teman yang stres, dia jadi stres. Kenapa? Dia nggak tahu bahwa dia punya kuasa. Daud tinggal bersama 400 orang stres, rada gila, yang nggak punya jalan keluar. Tapi perhatikan, bukan Daud yang stres, justru 400 orangnya yang berubah. Bahkan di antara mereka ada Triwira Daud, ada 30 orang yang luar biasa, yang membunuh 800 orang, yang membunuh singa, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Padahal tadinya stres. Kenapa mereka bisa berubah? Karena bersama-sama dengan
Daud. Perhatikan saudara, kuasa yang ada di dalam kita itu lebih besar. Orang bermasalah di persekutuannya mungkin. Pergi dari persekutuannya. Karena persekutuan saya ini gak bagus katanya gitu ya. Tidak membangun. Persekutuan saya ini gak benar. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Kita punya kuasa. Karena firman Tuhan berkata, as he is. Sama seperti Kristus. So are we in this world, katanya saudara. Ini penting sekali kita mengerti. Supaya saudara tidak berjalan menjadi orang yang lemah. Supaya saudara tidak berjalan seperti korban. Anak-anak Tuhan bersikap seperti korban. Saya disakiti, saya diiniin, saya diperlakukan gak benar, saya diiniin. Saudara perhatikan bahwa di Alkitab semua orang juga diperlakukan gak benar, tetapi mereka keluar sebagai pemenang. Daniel diperlakukan gak benar, dia tidak punya salah, dilempar ke gua singa, tapi dia end up sebagai pemenang. Sadrak, Mesak, Abednego. Ada satu tokoh yang luar biasa, Ehud katanya gitu ya. Orang ini dari suku yang kecil Benjamin. Dia kidal, di ayat lain dikatakan dia cacat tangan kanannya, di terjemahan lain. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Dia membunuh seorang raja yang sangat ditakuti bernama Eglon. Tidak ada anak-anak Tuhan yang menjadi korban. Tidak ada anak-anak Tuhan yang harus pergi keluar. Kita akan ketemu nanti masalah di keluarga kita, di gereja kita. Seandainya saudara berdiri, pegang firman Tuhan, saudara akan melihat perubahan. Saudara pegang firman Tuhan, saudara akan lihat kemenangan. Saudara pegang firman Tuhan, saudara akan melihat saudara semakin naik dan bukan turun. Saudara pegang firman Tuhan, saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Memang paling gampang itu menyerah, saudara. Tetapi perhatikan, tidak ada orang yang bersuka cita karena dia menyerah. Tidak ada orang yang senang karena dia menyerah. Satu-satunya yang membuat dia senang ketika menyerah adalah berkumpul dengan sesama orang yang menyerah. Karena dengan begitu dia mendapatkan pembenaran. Gak ada firman, tidak ada kebenaran. Dia butuh pembenaran. Tapi kalau saudara pegang firman Tuhan, sendiri pun kita tetap tenang, damai sejahtera dan bersuka cita. Karena apa? Saya bersama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Tempat yang dia datangi justru menjadi bagus. Bukankah ini yang terjadi kepada Abraham? Ketika dia membagi tempat dengan Lot, Lot disuruh ke sana, Abraham disuruh ke sana ke tempat yang kurang bagus. Kenapa? Karena Lot melihat tempat yang bagus, dipilihnya lah lembah Yordan. Abraham dapat yang kurang bagus, yaitu tanah Kanaan. Tetapi karena ada anak Tuhan di sana, justru berkat Tuhan mengalir. Saudara, ini penting sekali kita mengerti supaya saudara itu menjadi pemenang dan bukan orang yang lemah, yang pergi, yang kabur setiap ada masalah. Bukan orang yang tergesa-gesa, terburu-buru lekas kusar, tetapi orang yang tenang dan tinggal percaya melihat bagaimana Allah bertindak membawa kemenangan bagi setiap kita. Saya ingin berdoa untuk setiap kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Kami bersyukur sebab ketika kami memegang firman Tuhan, Engkau yang bertindak bagi setiap kami. Kau menyediakan jalan keluar. Kau menyediakan jawaban bagi setiap kami. Aku berdoa ada mujizat untuk setiap kami yang sakit hari ini. Kesembuhanmu sudah tersedia, apapun penyakitmu. Bukan dokter yang menentukan, tetapi firman Tuhan memastikan engkau sembuh oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Aku juga berdoa untuk semua rekan-rekan di sini yang punya masalah dengan pekerjaannya. Di dalam nama Yesus, kau perlu mengerti bahwa apa saja yang kau lakukan di dalam Kristus itu berhasil. Engkau bukan orang yang gagal, tapi engkau orang yang berhasil. Ada jawaban, tetaplah setia. Jangan berhenti, jangan mengeluh. Tetaplah setia dan lihat bagaimana jawaban Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita mau menggantungkan harapan kita. Menaruhkan percaya kita pada Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini. Tempat
harapanku. Tempatku gantung harapanku, tempatku taruh masa depanku. Ini hatiku percaya firman terutangku, kasih-Mulah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Ini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawaban. Kini tak akan kami ragu lagi Tuhan. Tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kau yang sudah memilih kami. Kami bersemangat untuk melihat penjagaan bagi setiap kami hari ini, mujizat dan penyediaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kita. Saudara bisa share link dari Selamat Pagi Roh Kudus ini ke orang-orang terdekat kita, biar semakin banyak orang yang mendapatkan pengertian yang baru, sukacita yang baru. Kita sangat percaya ini akan sangat memberkati semua kita. Juga kita bisa mendengarkan sermon dari GKKD Shouters di Spotify, di GKKD Shouters Sermon. Tuhan Yesus memberkati kita.